Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan organisasi dan orang-orang toksik dari buku Quantum Leadership yang ditulis oleh Tim Porter O'Grady dan Katie Meloch. Organisasi dan orang-orang toksik, pemimpin sebagai transformator. Bab ini membahas perilaku disfungsional yang biasanya mengganggu organisasi layanan kesehatan, termasuk perilaku antisosial, mentoring yang bersifat toksik, serta perilaku neurotik dan merugikan diri sendiri. Bab ini juga membahas praktik organisasi yang rentan terhadap disfungsi dan karakteristik organisasi yang semakin memungkinkan adanya disfungsi. Apakah menyembuhkan adalah bisnis kami? Paradoksnya, kondisi kerja di organisasi perawatan kesehatan umumnya tidak sehat. Banyak pemimpin menyadari bahwa perubahan perlu dilakukan, tetapi tidak semua dari mereka memahami bahwa mengatasi toksisitas dalam sistem perawatan kesehatan harus dimulai dari dalam sistem, khususnya dari profesional kesehatan yang menciptakan dan mengelola sistem tersebut. Jika ingin membangun sistem yang lebih baik, suatu organisasi harus bertumpu pada nilai-nilai fundamental, seperti memulihkan keutuhan dan menciptakan keadaan yang harmonis. Prinsip-prinsip yang berlaku untuk kesehatan individu juga berlaku untuk kesehatan organisasi. Dalam kasus individu, kesehatan adalah keselarasan antara sel yang paling dasar dan lingkungannya, di mana terdapat energi dan unit dasar secara efektif menjalankan fungsi yang sesuai dengan lokasinya dalam ruang dan waktu, menurut King tahun 1989. Agar berfungsi dengan baik, setiap sel membutuhkan pasokan nutrisi yang cukup dan sistem pembersihan atau pembuangan limbah yang efisien, seperti pada gambar 71. Sebuah organisasi juga membutuhkan nutrisi atau masukan untuk menyediakan perawatan kesehatan, seperti uang, persediaan alat medis, dan sumber daya manusia. Organisasi yang sehat, seperti halnya individu yang sehat, dapat digambarkan sebagai entitas yang terhubung secara harmonis dengan lingkungannya. Dengan demikian, organisasi atau individu ini mampu memanfaatkan energi lingkungan yang tersedia. Semua kehidupan membutuhkan pengisian input yang terus-menerus. Kekurangan atau kelebihan masukan atau input dapat mengakibatkan hasil yang negatif. Terlalu banyak makanan menyebabkan obesitas, seperti dijelaskan pada gambar 72, dan terlalu sedikit akan menyebabkan hilangnya massa dan energi. Kedua kasus di atas dapat mengakibatkan penurunan kemampuan entitas untuk berfungsi dengan baik, seperti dijelaskan pada gambar 73. Demikian pula, kelebihan karyawan atau sumber daya keuangan yang tidak terkendali menyebabkan kurangnya akuntabilitas dan dapat menyebabkan disfungsi. Bagian pertama, perilaku toksik. Ketika sebuah organisasi memberikan layanan dengan cara yang bertentangan dengan tujuan yang telah ditetapkan, hal itu melanggar perjanjian fundamentalnya dengan karyawan dan komunitasnya. Pada saat yang sama, para pemimpin organisasi dan anggota lainnya saling berpersepsi negatif tentang organisasi mereka, sehingga hal ini dapat memperkuat perilaku disfungsional. Interaksi toksik ada di dalam organisasi ini menjadi salah satu perusak hubungan yang efektif. Lingkungan kerja yang toksik atau tidak bersahabat dapat dikenali tidak hanya dengan adanya teriakan, amarah yang membara dan bahasa yang kasar, tetapi juga oleh demoralisasi diam-diam yang kurang begitu terlihat tetapi seringkali lebih merusak. Pengambilan keputusan sepihak, mengabaikan permintaan dan menghindari masalah yang tidak menyenangkan menyebabkan toksisitas yang substansial, yakni ketidakpuasan karyawan. Pada bab ini akan dijelaskan 10 sumber toksisitas dalam organisasi. Yang pertama, struktur organisasi vertikal. Kedua, penghargaan yang tidak adil dan praktik pengakuan. Ketiga, penyalahgunaan kekuasaan. Keempat, kurangnya rasa hormat terhadap tenaga kerja. Kelima, gagal menangani karyawan yang kurang motivasi. Keenam, toleransi terhadap perilaku antisosial. Ketujuh, pendampingan yang toksik. 8. Inkonsistensi dan ketidakjujuran. 9. Ketidakseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. 10. Advokasi yang kacau.
Sumber toksisitas dalam organisasi yang pertama adalah struktur organisasi vertikal. Dalam struktur sebuah organisasi, termasuk otoritas dan parameter pengambilan keputusan dapat menjadi sumber toksisitas. Struktur organisasi vertikal misalnya seringkali memperkuat perilaku negatif. Para pemimpin organisasi yang struktur vertikal cenderung bersifat kaku dalam pengelolaannya, dan para pemimpin dalam struktur ini didorong oleh kemarahan, ketakutan, dan kecurigaan. Struktur vertikal selain mencakup hierarki otoritas yang kaku juga membatasi komunikasi karena arahan harus diturunkan dari tingkat pemimpin kepada staf melalui berbagai lapisan manajer menengah. Karyawan dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan, dialog yang sehat, dan pemikiran kreatif. Sumber toksisitas dalam organisasi yang kedua ialah penghargaan yang tidak adil dan praktik pengakuan. Toksik lain yang ditemukan di sebagian besar organisasi adalah gaji yang tidak adil. Penting untuk dicatat bahwa hanya sedikit orang yang merasa puas dengan tingkat kompensasi atau gaji yang mereka terima. Meskipun demikian, kebanyakan orang menyadari bahwa sumber daya terbatas dan dana organisasi terbatas, sehingga para karyawan hanya mencari kompensasi yang adil. Selanjutnya, sumber toksisitas yang ketiga ialah penyalahgunaan kekuasaan. Dalam kasus seperti ini, orang yang salah telah dipromosikan ke posisi kepemimpinan dan kemudian dengan gelar dan kekuasaan barunya sering menyebabkan permasalahan di dalam lingkup kerja organisasi. Adapun contoh dari penyalahgunaan kekuasaan ialah kerja lembur yang bersifat wajib. Meskipun layanan kesehatan pada dasarnya melibatkan pemberian layanan vital 24 jam dengan ketersediaan staf, lembur wajib dalam profesi yang didominasi wanita menimbulkan masalah yang signifikan, seperti kesulitan memenuhi tanggung jawab antara profesional dan keluarga. Sumber toksisitas dalam organisasi yang selanjutnya ialah kurangnya rasa hormat terhadap tenaga kerja. Para pemimpin organisasi layanan kesehatan dikenal luas sering memandang anggota staf sebagai bagian kerja yang dapat digantikan kapan saja. Karyawan seringkali merasa seperti anak asuh, tidak berdaya dan sangat bergantung. Kurangnya rasa hormat sering dapat berupa kekasaran yang jelas hingga ketidaksopanan yang halus. Hal ini juga dapat berupa tidak menanggapi permintaan karyawan, menolak ide-ide baru dengan senyuman, menolak untuk membahas masalah yang penting bagi karyawan, dan menunjukkan kurangnya sopan santun seperti tidak mengucapkan terima kasih kepada karyawan. Selanjutnya, sumber toksisitas dalam organisasi yang kelima ialah gagal menangani karyawan yang kurang motivasi. Menemukan waktu dan energi untuk bekerja dengan karyawan yang tidak termotivasi bisa menjadi pekerjaan yang sangat melelahkan. Ekspektasi terkait pekerjaan telah muncul selama 20 tahun terakhir. Banyak organisasi pada kenyataannya dibebani dengan pekerja yang ingin keluar, tetapi karena berbagai alasan, pekerja tersebut tetap tinggal di dalam organisasi. Penelitian oleh Carson pada tahun 1997 telah mengkonfirmasi bahwa career entrenchment dan career entrapment merupakan fenomena nyata yang sering ditemui di organisasi. Adapun sumber toksisitas dalam organisasi yang keenam adalah toleransi terhadap perilaku antisosial. Banyak literatur yang membahas tentang perilaku menyimpang atau antisosial di tempat kerja. Pelecehan seksual, ketidakjujuran, penyebar gosip, dan mencuri menjadi perilaku menyimpang yang sangat jelas karena salah satu dampak perilaku-perilaku tersebut yakni mengurangi efektivitas kelompok. Selain itu, kegagalan seorang pemimpin untuk mendefinisikan perilaku antisosial sebagai sesuatu yang tidak pantas dan mencoba meminimalkan perilaku tersebut dapat memberi dampak negatif pada iklim sosial dan perilaku moral karyawan secara umum. Menurut Robinson dan Ulrich Kelly tahun 1998, konteks sosial sangat menentukan bagaimana karyawan berpikir dan merasakan tentang aspek lingkungan kerja mereka dan bagaimana mereka berperilaku.
Sumber toksisitas dalam organisasi yang ketujuh ialah pendampingan toksik. Beberapa pemimpin pada kenyataannya menyalahpahami dan percaya bahwa pendampingan adalah metode melanjutkan praktik masa lalu. Hal ini keliru karena dapat menghalangi adaptasi terhadap perubahan di lingkungan kerja, pasar, dan masyarakat pada umumnya. Mentoring yang toksik juga bisa terjadi ketika seorang calon pemimpin berusaha untuk menyenangkan seorang pemimpin yang lebih berpengalaman. Bahaya utama dari hal ini adalah begitu mentor tidak lagi sebagai pemandu, calon pemimpin tersebut kemungkinan menjadi kosong, tidak berdaya, dan tidak dapat maju sendiri. Adapun poin yang harus diingat oleh calon pemimpin adalah bahwa mereka perlu mengambil inisiatif daripada menempuh cara lama yang sama. Sangat sulit untuk beradaptasi di dalam lingkungan yang baru atau mengisi posisi tertentu tanpa pengalaman dari orang sebelumnya. Entah pengalaman tersebut bersifat positif atau negatif, serta stereotip yang ada di dalam lingkungan tersebut. Inkonsistensi dan ketidakjujuran. Pemimpin seringkali melakukan white lies atau berbohong yang orientasinya untuk kebaikan diri sendiri dan orang lain. White lies ini faktanya telah terjadi dalam meninjau kinerja, pemilihan kandidat, dan pengurangan karyawan. Para pemimpin terkadang menilai kinerja semua karyawan di atas standar untuk menghindari konfrontasi yang sulit dalam mendiskusikan kinerja secara terbuka dan ramah. Kandidat yang tidak terpilih seringkali diberitahu bahwa kandidat yang dipilih memiliki kredensial yang lebih baik, pengalaman yang lebih banyak, atau pendidikan yang lebih tinggi. Dengan menahan komentar kritis karena kebaikan, akan menghalangi kandidat untuk mempelajari cara mempersiapkan wawancara berikutnya dengan lebih baik. Para pemimpin sering melakukan white lies saat mengurangi karyawan yang tidak bersifat pribadi atau kompetensi karyawannya, tetapi lebih pada pertimbangan keuangan perusahaan. Yang terjadi adalah perampingan sering digunakan untuk menyingkirkan karyawan yang biasa-biasa saja atau pembangkang. Berikutnya adalah ketidakseimbangan antara pekerja dan kehidupan pribadi. Terlalu banyaknya tuntutan dan tidak cukupnya pengaturan skala prioritas mengakibatkan toksisitas dalam organisasi. Jika orang memiliki keegoisan yang sehat, mereka dapat mundur dari hal-hal kecil dalam kehidupan kerjanya dan menemukan keseimbangan yang baik antara tanggung jawab kerja dan kehidupan pribadi. Setelah itu kita memasuki advokasi reaktif. Kepemimpinan advokasi dalam perawatan kesehatan adalah proses proaktif. Tujuannya adalah untuk menciptakan cara bagi pasien untuk menerima perawatan yang mereka inginkan. Tujuan kepemimpinan advokasi adalah untuk menghindari hambatan sejak awal. Sayangnya, advokasi reaktif adalah jenis advokasi yang telah menjadi hal yang biasa di dunia kita. Orang reaktif percaya bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas apa yang mereka katakan dan lakukan. Berikut 10 prinsip untuk meminimalkan perilaku toksik pada organisasi. Prinsip pertama yaitu kenali diri Anda. Jadi para pemimpin itu sebaiknya melakukan proses penilaian diri agar mampu membangun kepercayaan diri pada kemampuannya untuk mengendalikan tubuh, perasaan, dan pikiran, sehingga pemimpin menjadi sadar bagaimana akan bereaksi dan merasakan. Kita masuk di prinsip kedua, berbuat sesuai perkataan. Jadi membangun kepercayaan antara dua individu membutuhkan kata-kata dan tindakan masing-masing agar dapat sejalan. Pemimpin dapat memperoleh kepercayaan dengan menjalankan apa yang mereka katakan sehingga kita dapat mendorong perilaku inovatif oleh karyawan, minimalkan potensi perbedaan antara harapan dan kenyataan, memperkuat integritas, dan memperkuat ikatan antara para pemimpin dan karyawan. Prinsip ketiga yaitu menjadi pendengar yang baik. Pemimpin yang ahli dalam mendengarkan secara aktif dan kritis percaya bahwa setiap karyawan adalah sumber informasi yang unik untuk kesuksesan organisasi, agar mampu memecahkan masalah dan mengambil keputusan secara efektif. Prinsip keempat, hargai kebenaran secara keseluruhan. Dalam organisasi kuantum, memahami berbagai perspektif dan menyeimbangkan pendapat yang berbeda sangat membantu untuk mencapai keputusan yang optimal. Tantangan bagi quantum leadership adalah menghargai pertentangan yang bermanfaat untuk melepaskan diri dari pemikiran yang salah. Seringkali, keseluruhan kebenaran merupakan gabungan paradoks dari pertentangan, dan jika seluruh kebenaran diinginkan, perlu dirangkul sebagai satu kesatuan. Prinsip kelima, pemberdayaan karyawan. Pemimpin organisasi kuantum bekerja untuk memperdayakan karyawan dan memastikan bahwa karyawan memiliki kebebasan untuk memberikan saran, tumbuh dan menjadi dewasa, dan menjadi peka terhadap diri mereka sendiri dan orang lain, serta bekerja untuk merasakan kesuksesan.
Prinsip keenam, bangun hubungan yang saling menghormati. Hak setiap orang adalah diperlakukan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Tidak ada yang ingin diperlakukan dengan tidak sopan, dihina, atau bersikap kasar. Pemimpin harus menjaga hubungan yang saling menghormati martabat setiap orang, bersikap terbuka, dan mampu membimbing karyawan untuk kesuksesannya. Prinsip ketujuh, bertindak sebagai agen transformasi. Quantum leadership itu mampu memotivasi karyawan untuk menjadi mandiri dan bertanggung jawab atas karirnya serta membantu karyawan dalam mengatasi masalah yang ada pada pekerjaannya. Sehingga karyawan yang termotivasi akan menjadi produktif di dalam organisasinya. Prinsip ke-8, menyaring kandidat pekerja yang disfungsi. Karyawan baru merupakan investasi penting bagi organisasi, sehingga perlu pengawasan yang ketat untuk menerimanya. Untuk menyaring calon pekerja, pemimpin harus mampu menyaring perilaku disfungsional yang akan berdampak negatif pada kinerja organisasi dengan pendekatan wawancara, seperti menanyakan preferensi penugasan, tujuan bekerja, serta menanyakan kekuatan dan kelemahannya kerja di organisasi. Prinsip ke-9, harapkan akuntabilitas. Sistem akuntabilitas agar berfungsi dengan baik membutuhkan gambaran yang jelas tentang perilaku individu dan sistem manajemen untuk mendukung nilai-nilai integritas dan transformasi agar terbentuknya hubungan saling kerjasama yang baik. Prinsip ke-10 yaitu reward. Kepemimpinan yang sukses ditandai dengan pemberian reward dan jasa sebanyak-banyaknya untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja suatu organisasi. Setelah mengetahui sumber toksisitas dalam organisasi dan prinsip untuk meminimalkan perilaku toksik pada organisasi, maka dapat diambil kesimpulan antara lain. Yang pertama, untuk mengatasi toksisitas yang ada saat ini di organisasi perawatan kesehatan, para pemimpin perlu memanusiakan manusia ke tempat kerja. Namun, tidak ada yang mudah dalam menciptakan konteks yang tepat untuk menyediakan layanan perawatan kesehatan. Organisasi adalah sistem terbuka yang terdiri dari input, throughput, dan output yang semuanya bisa sehat atau toksik. Adapun yang kedua, yaitu tujuan kepemimpinan bukanlah untuk menciptakan pekerja yang baik, tetapi lebih untuk melahirkan budaya organisasi yang memungkinkan transformasi organisasi dan kinerja karyawan untuk hidup dan tumbuh. Yang ketiga, kewajiban pemimpin dan karyawan saling terkait. Tidak ada kelompok yang bisa sukses tanpa keduanya memenuhi tanggung jawab mereka. Kepemimpinan tidak pernah menjadi salah satu atau situasi. Selanjutnya, kepemimpinan adalah layanan rasional yang dilakukan oleh orang-orang rasional yang diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi yang masuk akal. Akhirnya, para pemimpin tidak pernah mempunyai cukup waktu. Tidak akan pernah ada cukup waktu untuk semua hal yang ingin dilakukan setiap individu. Sebaliknya, tantangannya adalah menemukan keseimbangan yang sehat antara hal-hal penting yang meliputi pekerjaan, keluarga, dan hobi. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.